Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. 2023 ada yang masih percaya dengan dukun pengganda uang? Ya, ada. Faktanya memang begitu. Seminggu terakhir ini jagat maya digegerkan dengan sosok Mbah Slamet yang mengaku bisa menggandakan uang. Namun ternyata justru malah melenyapkan nyawa pasiennya. Siapakah Mbah Slamet ini? Perkenalkan, manusia keji ini bernama Slamet Tohari alias Mbah Slamet, yang tersohor sebagai dukun pengganda uang asal Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga sekitar pun tidak mengetahui secara jelas apa sih profesi dan usaha dia sebenarnya. Menurut keterangan Mah Budiono selaku kepala desa, dalam kesehariannya ini Mbah Slamet jarang terlihat. Itu karena rumahnya yang ada di pinggiran dan sebelahan dengan sungai, jauh dari rumah para tetangganya. Tapi siapa sangka, kalau orang yang gak jelas kerjaannya ini adalah pembunuh berantai yang berkedok dukun pengganda uang. Lah kok bisa dikenal sebagai dukun? 5 tahun sudah Slamet Tohari menjadi dukun dengan modus bisa menggandakan uang berkali-kali lipat. Korban berjatuhan mulai dari tahun 2020. Caranya, si Mbah Slamet ini punya asisten berinisial BS yang bertugas untuk mengiklankan dirinya sebagai dukun pengganda uang dengan cara mempostingnya di sosial media Facebook agar orang-orang tergiur. Ia mengiming-imingi calon korbannya dengan contoh, jika setor ke dia antara 40-70 juta, si dukun menjanjikan uangnya akan kembali hingga 5 miliar. Logikanya nih ya, kalau dia bisa menggandakan uang, pasti nggak akan woro-woro dong. Otomatis akan dia pakai buat menggandakan uangnya sendiri. Bener kan? Padahal udah diedukasi sama pesulap merah setahun lalu. Masih aja ada yang percaya. By the way, si BS ini pun sudah ditangkap polisi ya. Kejahatan Mbah Slamet pun terbongkar dari isi chat WhatsApp korban dan anaknya. 27 Maret lalu, GE yaitu anaknya korban bernama Parianto membuat laporan ke Polres Banjarnegara. Dalam laporannya, GE mengaku diajak ayahnya bertemu seseorang di Banjarnegara pada Juli 2022 lalu. Mereka berdua naik bus dari Sukabumi menuju Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, mereka berdua bertemu dengan Mbah Slamet. Lalu diajaklah mereka berdua ke rumahnya di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara. Pas sudah sampai rumah, Mbah Slamet mengajak Parianto ke dalam salah satu ruangan. Sedangkan si anak disuruh nunggu di luar. Entah apa yang mereka berdua bicarakan. Setelah itu, pulang lagilah Parianto dan anaknya ke Sukabumi. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2023 kemarin, Parianto balik lagi nih ke rumah si dukun di Banjarnegara. Tapi saat itu ia pergi sendirian naik wuling hitam. 3 hari kemudian di tanggal 23-nya, Parianto sempat berkomunikasi dengan SL. Parianto menulis pesan kalau ia lagi di rumah Mbah Slamet dan meminta anaknya berjaga-jaga. Kalau nggak ada kabar sampai 26 Maret, segera datang ke lokasi bersama aparat polisi. Begitu kurang lebih isi chatnya. Tapi Parianto sudah tidak bisa dihubungi sejak tanggal 24 Maret. GE pun melaporkannya ke Polres Banjarnegara yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penangkapan dukun pengganda uang Mbah Slamet. Parianto akhirnya ditemukan terkubur di dekat Jalan Setapak menuju hutan di Wanayasa pada 1 April 2023 kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapolres mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, kasus pembunuhan berencana tersebut berawal dari kesepakatan penggandaan uang antara Mbah Slamet dengan korban. Disinyalir, Parianto membaca unggahan BS di Facebook dan ia langsung tertarik. Akhirnya, BS pun mempertemukan korban dengan Mbah Slamet. Sejak pertemuan itu, Parianto memberikan sejumlah uang dan mahar kepada Mbah Slamet, namun hasil penggandaan uang itu tidak kunjung terrealisasi. Sehingga korban berulang kali menagih kepada tersangka. Karena merasa kesal terus-menerus ditagih oleh korban,
Akhirnya Mbah Selamat memberi korban minuman yang telah dicampur dengan potas. Hingga akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di jalan setapak yang menuju hutan. Selain karena kesal terus-terusan ditagih, tersangka juga takut dilaporkan kepada polisi, sehingga diracunlah korban ini. Terkait kasus tersebut, si dukun dan asistennya dijerat pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Mereka terancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sementara itu, tersangka mengatakan jika korban telah memberikan uang sebanyak 70 juta rupiah secara bertahap. Saya janjikan uang itu bisa digandakan sampai 5 miliar, sedangkan uang dari korban saya gunakan untuk bayar utang. Dalam prosesi ritual penggandaan uang, si dukun akan mengajak korban ke tempat ritual jam 4 sore. Ia mengobrol dengan korbannya selama kurang lebih 1 jam. Saat menjelang malam, Mbah Selamat memberikan minuman yang ternyata sudah diberi racun potas, lalu menyuruh korban untuk meminumnya. Korban tidak menanyakan ramuan atau minuman itu, karena dianggap bagian dari ritual. Racun potas ini bereaksi cepat. 5 menit setelah meminum racun, korban akan muntah. Lalu nggak lama setelah itu, ia tidak berdaya. Si dukun pun memastikan korban benar-benar tewas dengan cara mengecek nadinya. Jika sudah meninggal, barulah ia mengubur korbannya di kebun miliknya yang berjarak 2 km dari rumahnya. Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto mengatakan, total sementara mayat yang dievakuasi ada 12 orang. Sudah 3 hari evakuasi. Hari pertama kita menemukan 1 mayat. Hari kedua 9 mayat dikubur di dalam 7 lubang pada 3 April. Dan hari ketiga 2 mayat ditemukan yang diduga pasangan suami istri pada 4 April. Totalnya ada 12 korban. Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, tim kepolisian masih terus mendalami identitas para korban. 1 korban yang sudah teridentifikasi adalah Parianto asal Sukabumi, yang diduga adalah korban terakhir. Adapun para korban lain meski belum diketahui identitasnya, Lutfi mengatakan baru bisa dilacak dugaan daerah asalnya saja, yakni dari Gunung Kidul, Tasikmalaya hingga Jakarta. Ia mengatakan 9 dari 12 korban dikubur di 5 lubang berbeda dengan isi 1-2 mayat yang disembunyikan tersangka. Di 5 liang berbeda isinya 2 mayat, terus sisanya 1-1. Ujar Lutfi dalam konferensi pers. Dari 9 mayat yang belum teridentifikasi, yaitu 6 laki-laki dan 3 perempuan, yang rata-rata umur 40 dan 50 tahun, dan 3 perempuan umur 25 dan 35 tahun. Keji sekali bukan? Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Next, bahas apa lagi ya?